Baik pemirsa, ketemu lagi ya kita dalam channel ini. Saya harapkan Anda semua dan kita semua dalam keadaan sehat dan walafiat dan bahagia ya. Nah pemirsa, Sobat Lentera TV, beberapa waktu yang lalu sempat viral ya di media massa, di medsos ya. Mungkin pemirsa sudah juga terima ya video ini atau dengar berita ini ya, di mana ada seorang mahasiswa suatu universitas negeri ya, lah kok nekat-nekatnya bunuh diri dengan terjun dari lantai 11 dari sebuah hotel gitu ya. Memang nih miris banget ya, miris banget. Nah pemirsa, kita mau coba telisik ya, kenapa kok bisa sampai kejadian seperti ini, terutama kita mau tinjau dari segi psikologinya ya, kok sampai demikian. Nah pemirsa, untuk kali ini sudah bersama saya ini Miss psikolog ya, Laurencia ya, Laurencia sudah bersama-sama dengan kita. Terima kasih selamat datang ya, Sis Lauren. Sudah hadir ya di antara waktu-waktu yang sibuk. Miss Lauren ini adalah psikolog yang bertugas di Rumah Sakit Teluk Rejo ya, Miss Lauren ya. Nah mungkin selain di Teluk Rejo ada tempat lain, silakan mungkin perkenalkan diri dulu. Okay. Saya juga psikolog di ini ya, PKBI ya, Keluarga Berencana Jawa Tengah, kemudian juga di Sinergia Development Center, terus juga di perusahaan juga untuk konseling karyawan ya, seperti itu. Waduh, ramai banget ya, banyak banget kegiatannya. Ya memang saya rasa psikolog dibutuhkan di mana-mana tentu ya, di semua bidang pekerjaan ya butuh ya, untuk personal secara pribadi, psikolog keluarga juga ada ya, terus untuk karyawan ya, itu juga ya. Nah ya luar biasa. Jadi mungkin kalau ada yang butuhkan asisten bisa lihat di deskripsi berikut ya. Bisa ke Rumah Sakit Teluk Rejo dan seterusnya. Baik Miss Lauren ya, kita tadi sudah sebagai pembuka sudah bilang ya, ada kejadian, mungkin Miss Lauren juga tahu ya, kok ada kejadian satu mahasiswa kok nekat-nekatnya ngakhiri hidupnya loncat ya dari hotel ya. Mungkin tinjauan dari psikologisnya itu bagaimana? Ya. Yang pertama pasti itu kondisi yang sangat berat ya untuk pelakunya ya. Untuk dia pasti juga sangat berat ya, sampai akhirnya memutuskan untuk sudahlah mengakhiri hidup aja gitu. Nah miris sekali karena ya pelaku bunuh diri itu kan kita nggak pengen ya siapapun mengalami hal itu gitu. Cuman ya mau bagaimana lagi kan dia menurut pelakunya memang itu adalah jalan terbaik yang bisa diambil gitu kan. Ya miris banget ya dokter ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi psikologisnya ya, mungkin ada orang-orang dan kepribadian tertentu yang bisa nekat melakukan hal demikian. Oke, kalau dengan kepribadian tertentu siapa saja bisa ya, siapa saja bisa, karena setiap orang itu juga pasti bisa mengalami ke arah gangguan mental gitu. Siapapun bisa. Berarti siapapun bisa. Siapapun bisa. Tadi saya pikir punya kepribadian tertentu, yang orangnya lebih tertutup, yang introvert gitu atau bagaimana? Enggak, kalau introvert itu kan hanya karena dia lebih suka sendiri dan mengumpulkan energinya sendiri. Kalau sendirian itu energinya terkumpul gitu. Tapi sama aja ketika orang ini nggak punya tempat cerita, yang ekstrovert pun kalau nggak punya tempat cerita, nggak bisa cerita sama siapapun, akhirnya dipendam semuanya sendiri, meledaknya seperti itu. Gitu. Ya, berarti utamanya ada tempat tuh bercerita ya, bercurhatnya. Seperti itu ya. Nah, kalau seperti ini misalnya kalau ada yang mengalami kasus ini, mungkin ada pemirsa kita yang lagi mengalami ini ya, mungkin ada yang bisa kita lakukan untuk pencegahannya bagaimana? Kalau itu harus diawali dari diri sendiri dulu ya. Jadi
benar-benar harus aware ya, tahu kapan kita itu mengalami hal yang berbeda dari yang kita biasanya. Contoh yang paling gampang adalah insomnia atau hypersomnia. Insomnia dan hipersomnia. Jadi apakah biasanya itu jam tidurnya udah tepat nih, sekarang tiba-tiba kok nggak bisa tidur terus, gitu. Atau mungkin seharian nggak ada minat apapun, pokoknya tidur terus gitu. Nah, itu juga bisa jadi salah satu gejala. Oh iya, berarti ini gejala-gejalanya. Iya, cuman agak dibedakan ya, bukan berarti karena capek jadi tidur terus gitu, okay. Jadi ini karena nggak ada sebabnya aja. Pokoknya aku nggak minat apapun, dia tidur terus kayak gitu. Nah, itu juga bisa jadi salah satu gejala. Jadi teman-teman juga harus paham ya sama diri sendiri. Terus kemudian makannya apakah berlebihan atau jangan-jangan malah berkurang, atau mungkin sengaja lapar biar menyiksa diri sendiri. Oh, ada juga ya seperti itu ya. Jadi kalau kita bisa bilang self harm itu kan contohnya yang nyayang gitu ya. Tapi juga bisa juga kalau nggak nyayang juga membiarkan dirinya kelaparan gitu. Itu salah satu juga yang jadi kayak bentuk self harmnya gitu ya dokter ya. Jadi teman-teman harus benar-benar peka sama diri sendiri gitu, jangan sampai sinyal-sinyal dari tubuh kita tuh kita abaikan gitu sebenarnya. Jadi itu ya pemirsa ya, itu salah satu gejala-gejala ya, dari beberapa gejala-gejala kalau seseorang nanti cenderung ke arah untuk penghancuran hidupnya seperti itu ya. Mengarah ke gangguan jiwa sih. Mengarah ke arah gangguan jiwa seperti itu ya. Kemudian siswa kalau dari segi pendidikan keluarga gimana? Ini mempengaruhi nggak? Ya, kalau dari keluarga sebenarnya ini ya tergantung juga dari pola asuh, kemudian seperti apa anak ini bisa memandang kehidupannya itu kan juga diajarkan dari keluarga. Karena 5 tahun pertama anak kehidupan itu kan golden age ya, dokter ya. Jadi otaknya kan sedang berkembang pesat gitu ya. Nah, kita juga nggak bisa ngejudge bahwa pola asuh orang tuanya buruk nih gitu, enggak. Kita juga tetap nggak tahu pola asuhnya pelaku itu seperti apa gitu. Nah, cuman kalau melihat ini kan jadi seolah-olah kayak mungkin dia nggak ada tempat cerita di rumah, mungkin dia juga nggak bisa cerita sama keluarganya, temennya juga nggak bisa, jadi akhirnya sendirian gitu. Nah, sebisa mungkin keluarga itu memang jadi support system yang paling baik, support system yang paling inti gitu ya. Karena kan anak bertumbuh berkembang kan dari keluarga dulu dong, baru dia keluar ke lingkungan gitu ya. Nah, sebisa mungkin keluarga jadi tempat yang paling nyaman dan aman bagi anak. Jadi ketika ada masalah atau apa, dia bisa lari ke keluarga. Dia punya tempat untuk ini loh rumah di sini. Benar. Jadi poin utamanya ya supaya keluarga dulu ya, keluarga menjadi tempat yang nyaman ya, tempat yang nyaman untuk pulang gitu ya. Iya betul, tempat yang nyaman untuk pulang. Ya, pulang tentu dalam arti yang luas, nggak hanya pulang ke rumah aja, tapi pulang dari segala mungkin di pekerjaan, di pendidikan, di pergaulan banyak problemnya gitu ya. Jadi untuk pulang ke rumah untuk healing ya setelah sekarang ini. Iya, jadi memang kalau sebisa mungkin memang orang tua dari kecil anak itu diajarkan bahwa kalau ada apa-apa ya memang cerita ke keluarga gitu. Karena kebanyakan anak sekarang kan nggak bisa cerita sama siapapun, larinya jadi ke alkohol, larinya kemudian jadi ke narkoba kayak gitu ya. Jadi pelampiasannya jadi bisa macam-macam gitu. Nah itu kan proses regulasi dirinya, regulasi emosinya kan juga susah di situ. Ya, jadi ini bermanfaat ya bagi kita yang berkeluarga, pendidikan di rumah ini sangat penting tentunya ya. Betul. Menciptakan suasana yang nyaman ya di keluarga ya. Nah, ini kan sering kasusnya kayak seperti yang kita bicarakan tadi, mahasiswa kan udah relatif dewasa gitu ya. Kan mungkin jauh dari keluarga nih, mungkin ngekos gitu ya. Mungkin ini berdampak juga nggak ya? Bisa jadi ya. Jadi gini, kalau misalnya dia dilahirkan di keluarga yang istilahnya mengekang dan semuanya diatur kata gitu. Kemudian apa-apa harus nurut dan ngikut orang tua. Nah, setelah dia harus rantau, itu kan seolah-olah dia dilepas. Kamu harus mandiri, gitu kan? Nah, anak ini yang biasanya terbiasa diatur oleh orang tua, tiba-tiba suruh mandiri, dia akan oleng. Bingung sendiri, aku harus gimana nih? Aku nggak ada pegangan gitu segala macam. Nah, itu akan juga berpengaruh. Dia di lingkungan yang baru tuh adaptasinya akan susah gitu, karena dia harus punya pegangan dulu kan untuk bisa berkembang di situ gitu. Mungkin kadang-kadang ada pendidikan atau pola pendidikan orang tua yang overprotective ya, sangat proteksi ya. Jadi semua diatur, semua nggak boleh ini, nggak boleh itu ya, sehingga si anak nggak dewasa ya. Iya, karena sebenarnya kalau dari sisi orang tua itu juga waspada kan, waspada anaknya takut kenapa-kenapa kayak gitu. Cuman anak juga harus diajarkan untuk mandiri dari kecil. Sekedar kayak
waktu mungkin umur berapa tahun udah bisa milih warna gitu ya, mau pakai baju warna apa kayak gitu. Nah, sekedar milih-milih kayak gitu itu kan sudah belajar untuk mandiri memilih apa keputusannya sendiri gitu kan. Nah, jadi tapi kalau semuanya selalu diatur oleh orang tua kayak bajunya, makannya, apa segala macam, dia tuh kan istilah jadi seorang robot ya. Oh, benar-benar. Yang menarik juga ya, bagaimana pola asuh anak. Kapan-kapan kita undang si Lore lagi ya, untuk ngomongin bagaimana sebaiknya ya ngasuh anak dari kecil, balita, anak-anak, remaja dan dewasa gitu ya. Nah, ini tadi yang kita kembali ke kasus ini mungkin dari segi tingkat pergaulannya sendiri ya, lingkungan pergaulannya juga bisa mempengaruhi juga nggak ya? Peer grupnya, teman kuliah atau teman ini mungkin bisa juga ya. Sangat bisa. Jadi makanya kita juga kadang tuh harus pintar-pintar memilih circle terdekat kita ya. Kalau misalnya kita bertemannya sama yang apa ya istilahnya pelampiasannya ke arah yang self help gitu kadang-kadang itu bisa nular juga gitu kan dokter ya. Makanya berteman sama siapapun oke, tapi untuk 1-2 orang terdekatmu yang bisa kamu jadikan pegangan, yang bisa dijadikan teman curhat tuh juga dipilih gitu istilahnya. Oke deh. Nah ini kita mungkin sebagai orang tua, sebagai teman, bagaimana caranya kita tahu ya kalau di antara anggota keluarga kita atau teman kita ada yang mulai ke arah seperti tadi nih untuk ke arah gangguan tadi ya. Tadi udah sebagian dijelaskan untuk pola makan, pola tidur, mungkin lebih kepribadian masing-masing, tapi kan kita nggak ngerti ya. Betul. Tapi kalau kita lihat dari luarnya itu gimana? Nah ini dia susahnya karena kadang itu nggak kelihatan kalau dia ada ke arah gangguan gitu kan. Jadi sebenarnya yang terlihat kayak kasus yang di universitas itu yang tempat itu teman-temannya nggak nyadar kalau dia ini kenapa gitu. Nah terus dia kan orangnya ceria juga ya, jadi itu sebenarnya agak susah gitu. Tapi sebisa mungkin lingkungan terdekatnya ya harus ini ya aware juga gitu ya untuk teman-temannya gitu. Kalau misalnya teman-temannya pengen cerita atau apa, tanggapi silakan didengarkan gitu. Meskipun kadang orang yang pengen cerita itu bukan untuk cari solusi, tapi hanya untuk didengar. Setidaknya apa yang aku alami emosiku segala tuh keluar gitu loh. Kan di situ. Nah, tapi kadang teman-teman itu ngejudge kan. Gitu aja kamu tuh nggak bisa, kamu gini-gini dibanding-bandingkan gitu kan dengan dokter. Nah, makanya ya teman juga sebenarnya harus jadi support system juga. Gitu. Ya memang teman juga harus mau terima curhatnya teman lain gitu ya. Dan juga selaku pribadi juga harus terbuka ya, ekspresikan bagaimana pikiran isi hati masing-masing ya. Nah ini benar juga ya. Jadi pengalaman saya nih waktu itu koas kira-kira. Ada salah satu teman koas ternyata menderita sakit paru. Nah kita nggak ngerti, nggak pernah cerita gitu ya. Dan juga kita sayangkan juga ternyata dia kesulitan ekonomi gitu loh. Sampai nggak berobat, nggak minum obat, kasihan banget ya. Nah, tahu-tahunya sudah sakit berat, terus ya endingnya nggak ketolong sih. Memang kami menyesal banget. Nah, kami selaku teman kok nggak bisa tahu lah. Kita sayangkan juga yang bersangkutan kok nggak ngomong gitu ya. Jadi mungkin kasusnya sama ya. Jadi kita selaku untuk peer groupnya mungkin bisa lebih mengenal ya teman kita seperti itu ya. Nah, misalnya kalau ada yang sudah mulai mengalami seperti itu tuh, mulai ada gangguan tadi itu. Apa yang bisa dilakukan itu si Snore? Yang bisa dilakukan adalah cari pertolongan secepat mungkin. Pertolongan dulu. Sama kayak kalau kita ke dokter fisik, fisik gitu ya dokter ya. Cari dokter secepat mungkin kan gitu. Cuman kalau dari kesehatan jiwa, sebisa mungkin cari psikolog atau seenggaknya konselor lah. Konselor yang istilahnya bisa lebih banyak ditemui di mana-mana gitu ya. Kalau psikolog kan memang persebarannya di Indonesia masih agak kurang ya. Benar. Dan untungnya sekarang bisa online sih online juga. Jadi akan lebih menjangkau lebih banyak orang. Oh ya, mungkin si Snore sendiri ada jam-jam tertentu ada konsultasi online melayani seperti itu enggak ya? Dulu melayani, tapi sekarang karena udah cukup padat ya dokternya, jadi saya merasanya saya juga butuh waktu untuk diri sendiri juga, dan kita harus aware ya dokter ya. Jadi saya melayaninya yang offline, gitu. Tapi banyak sekali teman-teman saya yang melayani secara online, dan ternyata itu ini ya ramai banget ya. Jadi teman-teman yang di daerah mungkin daerah timur yang masih kurang psikolognya itu masih juga bisa akses gitu. Ya, jadi pemirsa, jadi kalau misalnya di lokasi Anda tidak ada psikolog yang terdekat, tidak ada teman curhat yang terdekat,
bisa sekarang konsultasi online ya. Iya, betul sekali. Mungkin keywordnya apa ya untuk nyari searching? Oke, kalau di Instagram itu sebenarnya banyak banget ya dokter kalau Instagram, untuk memetik konseling gratis gitu. Nah itu langsung keluar banyak akun yang bisa konseling gratis gitu. Terus kemudian di platform kesehatan seperti ya maksudnya sebutin nggak apa nih? Iya. Itu kan juga banyak ya di platform kesehatan yang juga bisa akses ke layanan psikolog gitu. Oh, ya jadi pemirsa kalau membutuhkan layanan psikolog, tidak ada psikolog yang terdekat atau mungkin faktor biaya juga mungkin ya. Jadi bisa konsultasi online banyak kalau sekarang, silakan di Instagram ada ya, bisa dicari. Oke deh. Baik, Sis Lauren, ini kalau kasus-kasus seperti ini ya, apakah Sis Lauren pernah ngalami sendiri nggak? Pernah jumpai kasus seperti ini juga ya? Pernah tangani langsung? Gimana tuh ceritanya? Anak remaja perempuan SMP lompat dari lantai 2 sekolahnya. Waduh, SMP perempuan lompat dari lantai 2 sekolahnya, kemudian tapi puji Tuhannya nggak sampai meninggal gitu ya, nggak sampai kenapa-kenapa, hanya lecet aja dibawa ke rumah sakit waktu itu. Nah setelah ditemui memang merasa tidak dicintai oleh keluarga, gitu ya, merasa tidak dicintai oleh keluarga, tapi keluarganya merasa sudah memberikan yang terbaik. Nah di situ ada miss ya. Nah itu dia juga ya, seperti itu ya. Nah kemudian anak ini ternyata juga di rumah udah self harm ya, pakai cutter, terus kemudian minum pembersih, terus overdosis obat generik ya kayak gitu. Ya itu pengalaman yang menurut saya cukup menyayat hati saya juga gitu ya. Nah kemudian setelah itu ya setelah ditangani, dirujuk juga ke psikiater, akhirnya kan dia butuh obat juga ya dari psikiater, terus setelah itu bisa konseling rutin dari psikolog dan psikiater. Ya kalau untuk kasus yang Sis Lauren tangani langsung ini, bagaimana kira-kira yang sudah Sis Lauren eksplor ya? Bagaimana si anak di keluarganya, bagaimana orang tua terhadap si anaknya, itu kasus tadi itu gimana? Oke, jadi kalau kasus tadi itu memang ada miss itu tadi ya, antara orang tua dan anak. Oh iya ya, sering juga seperti itu ya. Orang tua merasa nih, udah cukup nih fasilitas kami berikan, apalagi gitu loh ya. Ternyata nggak cukup, hanya dari segitu aja ya. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan anak itu bukan semata-mata materi gitu ya istilahnya, tapi lebih kepada afeksinya, rasa disayang, apresiasinya, kemudian pergi jalan-jalan quality time dengan orang tua kayak gitu. Nah cuman kalau orang tuanya sibuk kerja kan juga kadang juga ya akhirnya memberinya kan materi juga gitu ya dokter ya. Nah menurut orang tua kan itu sudah yang paling baik yang bisa dikasih gitu. Tapi menurut anak itu nggak cukup. Oke deh. Mungkin sekarang di era teknologi sekarang kalau nggak bisa ketemu langsung, bisa ada fasilitas teleponan, video call ya sekarang mungkin bisa juga membantu ya seperti itu ya. Nah, yang tuh kasus yang siswa yang tangani itu dia di sekolah bagaimana? Di sekolah kan biasanya ada guru pembimbing juga ya. Itu kasusnya gimana? Guru apa nggak sempat tahu atau gimana ya? Ini gurunya tahu ketika dia sudah loncat. Waduh. Jadi memang anak ini juga tertutup sama teman-teman juga nggak cerita gitu. Nah, ternyata setelah ada kejadian loncat itu gurunya baru tahu, kemudian barulah dia cerita semuanya seperti itu. Nah, jadi anak ini memang merasa tidak punya siapa-siapa untuk bisa diceritakan. Ya. Nah, kasusnya akan sama ketika anak laki-laki ya. Biasanya anak laki-laki itu juga kan selalu harus kuat. Harus kuat, nggak boleh nangis, harus strong apa gitu ya. Nah, jadi anak laki-laki juga tidak terbiasa mengekspresikan dirinya kan. Benar. Makanya nanti bisa juga larinya jadi ke arah ya memendam sendiri, nanti tinggal meledaknya aja seperti apa gitu. Gitu ya. Ya benar ya, sering kadang mungkin pendidikan lebih kita orang timur kali ya, laki-laki tuh gak boleh nangis, harus kuat ya. Kalau orang barat sini lebih boleh tuh kamu mau nangis aja, teriak-teriak aja lebih gitu ya. Lebih kan? ekspresi seperti itu ya. Oh ya, jadi kalau untuk kasus yang agak gangguan terus mau bunuh diri gini, Sis Lauren yang tahu gimana? Kalau dari segi gender, dari segi jenis kelamin, banyakan mana nih? Atau sama atau ada yang? Kalau dari sisi gender memang saya belum cari secara data ya. Cuman kalau yang saya tangani di Rumah Sakit Logojo ini memang cukup banyak yang ke arah situ, cukup banyak ke arah gangguan jiwa dan mau bunuh diri gitu. Dan sudah beberapa juga yang sudah melakukan percobaan. Nah, kebanyakan lebih kepada perempuan. Tapi laki-laki juga ada, dan biasanya karena laki-laki lebih cenderung tertutup dan dituntut untuk strong gitu ya, nggak menceritakan apapun. Jadi yang lebih banyak ke psikolog adalah yang perempuan.
Oh. Iya, Oke. laki-laki itu saya hanya menangani beberapa, tapi yang perempuan jauh lebih banyak gitu. Tapi bagusnya adalah meskipun laki-laki yang dituntut strong, dia tetap aware, Iya, dia iya, merasa iya. nggak beres nih, makanya dia akses ke psikolog. Oke. Oke lah. Tadi si Loren ada bilang juga perlu bantuan psikiater juga ya. Mungkin pemirsa perlu tahu juga ya, ada psikolog, ada psikiater. Psikiater itu ya dokter ambil spesialisasi psikiater ya, dokter ahli kesehatan jiwa istilah awamnya ya. Mungkin si Loren bisa bantu jelasin nih biar pemirsa kita tahu nih gimana tuh batas-batasannya. Oh ini cukup ke psikolog aja. Oh ini nggak cukup, perlu bantuan psikiater. Gimana tuh? Oke. Jadi tadi yang dokter bilang itu kan benar banget ya, dia dari S1 kedokteran kemudian ambil spesialis kesehatan jiwa. Jadi memang kalau dari psikiater memang memberi obat gitu ya. Nah obatnya apa aja saya juga tidak tahu ya kan. Nah terus kalau dari psikiater setahu saya itu akan mengarahnya kepada saraf ya dokter ya. Mengarahnya kepada saraf-saraf, tapi kalau dari psikolog itu mengarahnya kepada pikiran, perilaku, dan perasaan. Pikiran, perilaku, dan perasaan. Ya, jadi biar orang ini bisa lebih produktif, lebih adaptif kayak gitu lingkungan. Nah, kapan ke psikolog aja cukup, kapan harus ke psikiater atau kedua-duanya gitu. Tergantung seberapa berat gangguannya seperti itu. Semisal orang ini stres karena pekerjaan misalnya gitu ya. Kemudian nggak sampai ke arah gangguan jiwa, biasanya ditangani oleh psikolog saja bisa gitu. Cuman ketika ada sampai ke arah yang self harm, kemudian percobaan bunuh diri, akhirnya kan moodnya juga nggak stabil, depresi juga. Jadi itu juga butuh dari obat dari psikiater, kemudian dibantu juga dari psikolog. Jadi jalan barengan, agar pemulihannya juga bisa lebih cepat. Kayak gitu. Ya sih, kalau kasus-kasus misalnya ada depresi yang berat gitu ya, nggak cukup dengan konsultasi aja, memang butuh terapi medis sih ya, perlu-obatan, biasanya diberikan antidepresan istilahnya ya, antidepresan atau stimulansia juga obat untuk membuat ciptakan rasa gembira seperti itu ya. Stabilizer gitu ya? Mood stabilizer ya. Jadi kalau moodnya sudah bagus, lebih enak tuh diedukasi gitu Iya, ya. betul sekali tujuannya. Jadi harus bareng gitu ya, harus bareng. Nah, jadi pemirsa udah paham ya. Jadi memang ada emang batas-batas tertentu, masih cukup dengan psikolog saja. Tapi kalau memang sudah lebih berat, memang kita butuhkan jasa psikiater ya. Mungkin dari si Loren sendiri yang merujuk ke psikiater ya. Iya betul. Jadi kadang dari psikiater juga ada yang merujuk ke psikolog. Gitu. Tapi saya juga ada yang merujuknya ke psikiater seperti itu. Jadi kita saling komunikasi gitu ya dokter ya. Kalau untuk di rumah sakit Purworejo kan sudah lengkap ya. Kita, ya. Ada klinik psikologinya, ada dokter psikiaternya juga ada. Betul. Ya. Nah, kemudian juga untuk yang kasus-kasus seperti ini, ada nggak misalnya pengaruhnya kepribadian si anak itu sendiri, misalnya dia ada introvert atau ada kepribadian tertentu yang lebih mudah kena yang seperti ini? Kalau itu sih menurut saya nggak terlalu pengaruh ya. Kecuali memang ada gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian itu juga ada juga ya, antisosial, mungkin apa segala macam ya. Saya nggak begitu hafal kan dia sekali gangguannya. Ya. Tapi kalau yang introvert dan ekstrovert itu memang hanya jenis kepribadian aja sih, gitu. Bukan bisa mengarah ke situ. Ya sebenarnya banyak sih ya tipe-tipe kepribadian. Suatu saat kita akan bincang lagi tentang ini. Tadi si Loren sudah bilang lebih kepada ada tidaknya tempat yang untuk curhat tadi ya, untuk menceritakan problemnya. Dan lebih kepada pemaknaan sih dokter kalau menurut saya. Pemaknaan, gimana maksudnya? Jadi kalau bagi saya pribadi gitu ya, ketika saya ketemu dengan klien-klien itu, memang pemaknaan mereka terhadap situasi itu berpengaruh sekali ya. Contoh gampangnya adalah ketika nilai ulangan jelek. Contoh nilai ulangan jelek. Pemaknaannya apa nih? Apakah aku harus belajar lebih rajin lagi, atau kok dia dapat bagus, aku nggak bisa apa-apa nih, nah kayak gitu. Jadi satu stimulasi yang sama, nilai jelek, tapi bisa ada 2 jalur atau mungkin 3 jalur atau 5 jalur, tergantung kita memaknai situasi itu seperti apa. Nah, pikiran kita yang seperti itu akan berpengaruh kepada perasaan kita kan. Kalau kita anggapnya ini adalah motivasi biar aku bisa dapat nilai bagus lagi, aku akan lebih semangat. Tapi kalau aku melihat aku iri sama orang itu, kok dia gitu, nah aku akan lebih jatuh lagi kan gitu. Itu juga akan berpengaruh juga kepada tindakan kita selanjutnya. Itu memang ada dipelajari juga sih di ilmu psikiatri seperti itu ya. Jadi kalau ada problem, kadang-kadang tergantung ada yang memaknai seperti yang menjadi hal yang lebih negatif, tapi ada yang menjadikannya itu sebagai pemicu ya untuk lebih maju lagi seperti itu ya.
Nah, tentu ya kita lebih bagus berpikir positif aja ya. Jadi tentu semua orang punya problem sih ya, saya rasa ya. Pasti. Siapapun itu Pasti, gitu ya. Nah ya semua orang punya problem. Cuma kadang-kadang orang di Jawa bilang sawang sinawang ya. Kita lihat orang kok bahagia banget ya. Ya belum tentu gitu ya. Ya semua orang punya masalahnya. Jadi ya kembali ke kita masing-masing. Iya, betul. Kemudian kalau dari segi religi bagaimana? Berpengaruh atau sangat bisa membantu nggak ya untuk kasus? Membantu sih sebenarnya, membantu. Tapi untuk beberapa orang-orang tertentu saja ya. Jadi nggak semua orang bisa terbantu dengan religi gitu. Cuman memang ketika kita bisa membuat religi sebagai salah satu pelarian gitu mungkin ya, pelarian ke situ itu juga bisa akan membantu gitu. Bisa membantu. Cuman kadang kan orang suka bilang ya gangguan jiwa karena kurang iman gitu kan. Itu menurut saya nggak benar sih, karena kalau kita lihat pemuka agama pun gitu ya, kemungkinan juga mereka juga stres juga ya sama pekerjaannya atau sama keluarganya gitu kan juga bisa ya. Jadi iman bukan sebagai karena kurang iman jadi stres gitu atau karena kurang iman jadi gangguan jiwa gitu, nggak seperti itu. Tapi bisa juga menjadi salah satu cara untuk kita bangkit. Oke, benar ya. Jadi lebih kepada ada tempat nggak untuk dia curhat tadi ya. Dan dia merasa masih diterima oleh lingkungannya seperti itu ya. Oke, tentu menarik tentang masalah seperti ini ya. Nah, kemudian ini ya, Sis Loren ya, misalnya ada di antara, atau misalnya di antara teman-teman kita ada yang mulai ada perubahan tingkah laku, misalnya udah lebih menarik diri, diajak kemana-mana nggak mau ikut lagi, itu salah satu tanda-tanda atau gejalanya nggak ya? Bisa jadi, bisa jadi. Nah, cuman kan untuk tahu itu gejala banget atau mungkin itu hanya keinginan sesaat kayak gitu, memang harus ke profesional gitu ya dokter ya. Karena jangan sampai self diagnosis kan nanti jadi self diagnosis aku depresi nih aku bipolar nih ternyata enggak. Jadi kadang-kadang ada juga yang mager ya. Mager nggak mau keluar, mau kemana-mana ya, mau me time aja, ada juga seperti itu ya. Nah, mungkin ya sebagai resumenya ya Sis Loren ya. Jadi untuk step-step untuk mencegah kejadian seperti ini itu bagaimana step-stepnya? Step-stepnya ya, Jadi ketika teman-teman yang nonton gitu ya merasa ada yang berbeda dari teman-teman yang biasanya, segera cari bantuan gitu ya. Sekarang konselor, psikolog dan psikiater itu mudah diakses. Kalau di tempatnya nggak ada bisa cari yang online. BPJS pun juga bisa, BPJS pun juga bisa. Nah, tapi untuk masalah-masalah dengan psikiater dan psikolog itu nggak bisa sekali selesai. Sama kayak dokter mungkin seminggu harus pergi ke sana rutin, gitu ya dokter ya. Jadi sama kalau sudah mengarah kepada gangguan memang kita diharapkan bisa rutin setidaknya seminggu atau 2 minggu sekali lah gitu. Jadi kita bisa bantu untuk bisa lebih adaptif kayak gitu. Jadi step pertama tentu cari yang tenaga profesional ya. Jadi kalau misalnya ke teman aja belum tentu membantu nggak ya? Ke teman bisa juga membantu ketika kamu merasa teman itu memang membantu gitu ya. Tapi kalau dianya misalnya ngejudge, masalahmu enteng, lebih suka masalahmu gitu kan. Nah, itu kan artinya dia ngejudge, jadi kita juga nggak nyaman untuk cerita. Nah, kalau ke psikolog atau psikiater atau konselor itu memang kita sudah diajarin untuk tidak ngejudge siapapun gitu kan. Apapun masalahnya kita tidak akan banding-bandingkan gitu. Nah, makanya untuk beberapa orang ketika ingin curhat larinya ke psikolog atau psikiater atau konselor gitu. Gitu ya. Jadi ya lebih tepat ke konselor ya. Jadi sekarang juga sudah banyak, kalau nggak bisa ditemui langsung juga ada online, dan ternyata juga ditanggung BPJS juga ya. Wah, luar biasa. Jadi nggak ada alasan lagi ya untuk nggak konselor ke tenaga profesional, ke psikolog ya. Ya, baik, tentu sebenarnya masih banyak lagi yang mau kita omongin, tapi waktunya juga sudah cukup ya. Mungkin untuk sebagai closing statement, mungkin ada yang Sis Loren bisa pesan ya untuk kasus seperti ini. Mungkin ini lebih ke general. Tadi saya ingat karena dokter bilang bahwa orang yang sehat pun banyak masalah. Iya, benar. Ya, jadi orang sehat pun sebenarnya punya banyak masalah. Tapi yang membedakan adalah bisa nggak problem solving, bisa nggak adaptif, gitu kan? Bisa nggak adaptif di kehidupannya gitu. Nah itu yang mau jadi membedakan gitu kan. Nah kalau teman-teman mulai merasa udah mulai nggak adaptif, nggak menarik diri, mulai ada yang berubah nggak enak gitu, segera cari bantuan daripada
mengarah kepada yang kita nggak inginkan gitu ya, bunuh diri misalnya atau mungkin self harm. Karena meskipun kita pikir itu adalah jalan yang terbaik gitu, tapi tetap akan ada orang yang menangis dan menyesali kan dokter ya. Iya sih, keluarga ditinggal.